Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ilagaligo. Dan kini, kita sudah sampai di episode yang ke-92. Dan sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia Ilagaligo Series episode yang ke-92. Dengan berangkatnya Lama Pangandro bersama dengan Aji Laide ke negeri Gima, maka Sauri Gading berinisiatif untuk berdoa dan meminta kepada saudari kembarnya yang ada di kerajaan langit, yaitu Wetendri Abeng. Sauri Gading memohon agar Wetendri Abeng menghentikan kalau saja terjadi peperangan antara pihak Lama Pangandro dengan pihak Tompotika di Gima. Wetendri Abeng yang mendengar doa tersebut pun langsung mengangguk, tanda bahwa dia akan menghentikan hal-hal yang memicu perang di kerajaan Gima nantinya. Maka untuk itu, Wetendri Abeng mengirimkan sebuah pesan kepada ratu di kerajaan Bima agar kiranya menyiapkan 2 buah pelaminan di hari pernikahan anaknya nanti. Satu untuk Batari Banna dan satunya lagi untuk adik Batari Banna, yakni Batari Kuneng. Tak lupa, Wetendri Abeng memberikan ancaman apabila hal tersebut tak dilakukan, maka akan ada bencana besar yang melanda kerajaan Gima. Namun sayang, pesan itu tak digubris oleh ratu kerajaan Gima. Dia menganggap Wetendri Abeng terlalu berpihak kepada orang-orang yang punya hubungan darah dengannya. Dia menganggap bahwa Wetendri Abeng terlalu bersikap seperti seorang bos yang memerintah bawahannya. Dia menganggap bahwa perintah menyiapkan 2 pelaminan adalah hal yang konyol. Bagaimana mungkin dia mau menyiapkan 2 pelaminan untuk Batari Kuneng yang jelas belum mempunyai calon yang melamarnya. Sementara itu, sang Ratu Gima ini juga telah betul-betul mengabaikan Lama Pangandro. Baginya, pernikahan ini hanya antara Gima dan Tompotika saja. Lama Pangandro dan kelompoknya tak lagi dianggap di sini. Meski begitu, atas desakan suaminya yakni sang Raja Gima, serta desakan para warga yang takut terjadi apa-apa dengan negerinya ini, akhirnya Ratu Gima pun menurut juga. Dia akhirnya menyuruh bawahannya untuk membuatkan lagi 1 pelaminan untuk Batari Kuneng yang entah dengan siapa dia akan dinikahkan nanti. Awalnya Ratu Gima ini mengira bahwa Lawewang Langi akan menikahi 2 orang putrinya sekaligus. Dan pada akhirnya tibalah juga kapal Lama Pangandro di negeri Gima ini. Tentu dia tak mau mengambil waktu lama. Dirinya langsung bersiap-siap untuk menuju ke istana utama negeri Gima. Dia ingin segera menuntaskan lamarannya kepada Batari Banna. Namun, di satu sisi pelabuhan yang lain telah mendarat pula kapal milik Lawewang Langi dari Tompotika. Dia juga segera turun dari kapalnya dan berniat untuk langsung menuju ke istana utama kerajaan Gima. Dia ingin segera menuntaskan hasratnya untuk menikahi Batari Banna. Aji Laide rupanya bukanlah sosok pria biasa. Dia nampaknya memiliki beberapa kemampuan yang bisa dianggap sebagai ilmu gaib, sihir, ilmu hitam, atau apapun namanya itu. Memang dia bertugas untuk mendamaikan 2 kelompok yang sepertinya akan segera berperang ini. Maka Aji Laide dengan kesaktiannya berhasil membuat suasana di sana Gima menjadi gelap gulita. Tak ketinggalan, gemuruh petir dan kilat saling menyambar, membuat banyak orang nampak ketakutan. Sang Ratu Gima jadi bertanya-tanya, ada apa gerangan yang terjadi saat ini? Bukankah dia telah membuat 2 buah pelaminan dan menempatkan kedua putrinya pada masing-masing pelaminan tersebut? Di tengah-tengah kondisi yang gelap gulita tersebut, tibalah Lama Pangandro yang langsung naik ke atas pelaminan, tentunya berkat arahan dari Aji Laide. Secara diam-diam, Aji Laide juga menurunkan beberapa makhluk gaib dari kayangan yang menuntun Lama Pangandro untuk menuju ke pelaminan.
Makhluk kayangan itu juga secara gaib mengantarkan Lawewang Langi ke pelaminan yang satunya lagi. Baik Lawewang Langi maupun Lama Pangandro tidak tahu dengan siapa mereka duduk saat ini. Namun Ajila Ide sejatinya telah mengatur sedemikian rupa. Lama Pangandro duduk di pelaminan bersama dengan Batari Banna, sedangkan Lawewang Langi duduk bersama dengan Batari Kuneng. Maka dengan cepat, para makhluk khayangan itu menjelma menjadi bisu yang kemudian menjadi penghulu dari kedua pernikahan tersebut. Pernikahan mereka pun langsung dilangsungkan. Maka sahlah kedua pasangan itu telah resmi menikah. Sesaat kemudian, Ajila Ide mengembalikan kondisi gelap gulita tadi menjadi terang benderang seperti semula. Dan semua orang pun langsung kaget karena upacara pernikahan keduanya telah usai. Nampaklah kini Lama Pangandro duduk bersanding dengan Batari Banna dan Lawewang Langi duduk bersanding dengan Batari Kuneng. Kedua pasangan itu telah resmi menikah, dan yang terpenting tidak ada peperangan yang terjadi akibat hal ini. Demikian pikir Ajila Ide. Para tamu undangan awalnya kaget dan penasaran dengan apa yang terjadi. Namun semuanya pada akhirnya mencapai kesimpulan bahwa mungkin ini adalah kehendak Sang Patotoe. Mungkin saat gelap tadi, Saori Gading atas izin Sang Patotoe datang dan menuntun kedua mempelai pria itu untuk duduk masing-masing di pelaminannya. Mungkin memang inilah takdir ketetapan Sang Patotoe. Maka terpaksa semua yang hadir pun menerima peristiwa itu. Lawewang Langi awalnya agak kesal, tapi tatkala dia menyaksikan kecantikan dari Batara Kuneng, perlahan-lahan dia mulai berubah pikiran. Secara Batari Kuneng dan Batari Banna hanyalah seperti pinang dibelah dua. Keduanya mirip dan sama-sama cantik tentunya. Maka Lawewang Langi pun menerima dengan lapang dada hal ini. Sedangkan Lama Pangandro tentu tidak usah ditanya lagi. Dia merasa senang bukan main karena telah berhasil menikahi Batari Banna. Kini Lama Pangandro telah memiliki 2 orang istri, dan jujur saja, kedua istri Lama Pangandro ini memang amat sangat cantik jelita. Ajila Ide kini jadi paham mengapa Lama Pangandro begitu bersikeras ingin menikahi Batari Banna. Ternyata kecantikan Batari Banna memang sangat luar biasa. Meski begitu, Ajila Ide tidak sampai terkesima atau terpesona bagaimana. Ajila Ide sejatinya telah punya seorang istri, dan istrinya itu disebut-sebut sebagai wanita tercantik yang pernah ada di kerajaan Cina. Ya, Ajila Ide telah mempunyai seorang istri yang melebihi kecantikan istri-istri dari Lama Pangandro ataupun istri para raja lainnya yang ada di Cina. Adapun nama istri dari Ajila Ide ini adalah We Anebanna. Dan singkat cerita, Lama Pangandro pun membawa pulang Batari Banna menuju ke Pujananting, sedangkan Lawewang Langi membawa Batari Kuneng ke istananya yang ada di Tompotika. Dan teman-teman, itulah tadi Ilaga Ligo Series episode yang ke-92. Kita masih akan lanjutkan lagi serial ini beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi silahkan stay tune terus di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton video sampai habis. Dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.